ya. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, mari kita awal dengan doa. Nah, anak sekalian yang ada di rumah, ambil sikap berdoa seperti lipat tangan dan tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mulai belajar kami Tuhan. Mari Engkau berkati kami Bapak Ibu Guru yang akan membawakan materi. Kiranya anak kami boleh mengerti dan memahaminya dengan baik ya Tuhan. Dan kiranya proses pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita sudah masuk dalam tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3 dan 4. Nah, hari ini kita masuk dalam cerita dongeng yang berjudul tentang Wija dan burung kasuari. Anak-anakku boleh lihat dan itu dibaca ada di halaman 55. Nah, Ibu Guru akan memberikan pesan moral dalam cerita dongeng ini atau pesan yang dapat kita pelajari, yaitu kita harus saling menolong walaupun kita memiliki perbedaan. Nah, perbedaan yang dimaksud dalam cerita ini, Wija adalah manusia dan burung kasuari adalah hewan. Nah, kemudian kita juga dapat menuliskan sifat dan nama tokoh-tokohnya. Ya, sifat dalam cerita tersebut artinya perilaku. Kemudian, tokoh itu seperti siapa-siapa saja yang ada dalam cerita tersebut. Nah, coba perhatikan. Yang ada dalam cerita tersebut, yang pertama adalah Wija yang memiliki sifat atau perilaku suka menolong. Kemudian yang kedua, burung kasuari yang sifatnya baik hati. Kita lanjut. Sekarang kita masuk dalam kata ganti iya dan nya. Nah, dalam cerita dongeng, Wija dan burung kasuari terdapat kata ganti iya dan nya. Yang pertama, kata iya dan nya merupakan kata ganti orang atau jumlahnya satu orang. Kata iya dan nya menggantikan nama diri orang yang dibicarakan. Yang pertama, Rani pandai menyanyi. Kata gantinya itu suaranya merdu sekali. Yang kedua, Banu, murid baru di kelasku. Kata gantinya yaitu iya. Ia tinggal di Jalan Garuda. Kemudian yang bagian kedua, kata gantinya digunakan juga untuk mengganti sesuatu yang bukan orang. Ya, contohnya seperti hewan. Coba perhatikan, ayah memotong seekor ayam jago. Nah, kata gantinya itu, pasti kalau yang dipotong adalah daging. Nah, kita gantikan dengan dagingnya. Dagingnya akan dibuat opor. Kemudian yang ketiga, kata gantinya juga digunakan untuk mengganti kata Tuhan. Nah, dalam penulisan kata gantinya, untuk nama Tuhan itu ditulis dengan huruf N kapital atau huruf N besar. Coba perhatikan. Tuhan penguasa seluruh alam. Nah, Tuhan penguasa seluruh alam. Perhatikan, berarti kuasanya tiada yang dapat menandingi. Nah, yang dimaksud tadi, kata gantinya untuk nama Tuhan ditulis dengan huruf N kapital, yaitu nya. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti inilah kata ganti iya dan nya dalam cerita dongeng Wija dan burung kasuari. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, ini kita kembali dalam cerita dongeng yang berjudul tentang ayam dan elang. Itu nanti anak-anakku dibaca, itu ada di halaman 62. Kemudian nanti tugasnya ada 2. Yang pertama, kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 64 itu tentang menuliskan sifat dari tokoh-tokoh dari cerita dongeng yang berjudul Ayam dan Elang.
Ya, contohnya seperti Bu Guru tadi jelaskan. Nah, itu langsung dikerja di buku cetak. Kemudian tugas yang kedua, ayo berlatih halaman 65. Di situ ada 5 poin. Kemudian cara kerjanya, berilah tanda centang seperti ini untuk sifat terpuji. Kemudian, yang kedua, berilah tanda silang untuk sifat tidak terpuji. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Kiranya anak-anakku boleh memahami dan mengerti penjelasan dari Bu Guru dan boleh bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita menutup dengan doa. Ya, ambil sikap berdoa seperti tadi, lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita saat dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang duduk di hadapan hadirat-Mu karena Engkau sudah menyertai kami dalam proses pembelajaran kami hari ini. Kiranya proses pembelajaran ini Tuhan Yesus, anak-anak kami boleh mengerti dan memahami penjelasan dari Ibu Guru. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik untuk anak-anak kami sekalian. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak sekalian, selamat mengerjakan tugas.